Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Nita. Oke teman-teman, kali ini aku bakal membahas tentang sastra digital dan media baru. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu yang namanya sastra digital dan media baru. Sastra digital adalah sebuah karya sastra yang dibuat melalui Microsoft Word atau PowerPoint atau yang biasa kita buat di beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk menulis. Nah, jadi sastra digital itu sebuah karya sastra yang bisa diakses oleh semua orang selama orang tersebut memiliki akses internet. Selanjutnya yang kedua itu ada media baru. Media baru adalah sebuah bisa dibilang platform untuk menyebarluaskan karya sastra yang dimana media baru itu bisa diakses semua orang selama semua orang itu memiliki jaringan internet. Oke teman-teman, selanjutnya adalah karakteristik sastra digital. Yang pertama itu ada format yang beragam. Jadi sastra digital itu punya format yang beragam. Yang kedua itu dia multimedia. Yang ketiga dia interaktivitas, yang dimana sastra digital bisa menghasilkan sebuah interaksi. Terus yang keempat itu adalah visual dan suara. Sastra yang digital sudah bisa menggunakan teknologi dan mulai beradaptasi dengan teknologi yang dimana dia bisa mengeluarkan visual dan juga suara. Yang terakhir ada platform publikasi online, yang dimana platform publikasi online itu adalah sebuah platform yang bisa diakses oleh semua orang selama orang tersebut memiliki jaringan internet yang baik. Selanjutnya itu adalah karakteristik media baru. Yang pertama itu dia digital pastinya. Yang namanya media baru karena dia adalah adaptasi mulai dari media yang biasa kita pakai hanya berdasarkan tulisan atau publikasi yang seperti biasanya yang langsung fisik. Nah, jadi yang media baru itu membuat karya sastra melalui yang disebarluaskan menjadi lewat platform digital. Yang kedua dia interaktif, yang dimana media baru bisa menghasilkan atau bisa memungkinkan adanya interaksi yang terjadi. Yang terakhir itu ada hypertext. Nah ya, hypertext. Oke, tadi yang ketiga ya ternyata ada 6 nih teman-teman. Jadi yang keenam itu dia jaringan, yang kelima itu dia virtual, yang keenam itu dia ada simulasi. Selanjutnya itu adalah karakteristik media baru. Yang lainnya nih teman-teman, itu dia ada digitalisasi, terus ada konvergensi, interaktivitas, visuality, hypertextuality. Oke. Yang selanjutnya itu adalah contoh media baru. Nah, contoh media baru ini tuh sudah banyak kita temui, seperti blog, media sosial, terus ada surat kabar yang dia bisa diakses daring, jadi kita nggak perlu megang fisik lagi gitu kan, daring atau online. Selanjutnya itu ada game digital. Kan dulu mungkin kita bisa memainkan game-game digital itu sangat sedikit, tapi sekarang sudah berkembang dan sudah terjalin lebih banyak banget game digital yang sudah muncul. Yang terakhir itu dia ada animasi komputer. Nah, yang dimana animasi media baru itu bisa menghasilkan animasi komputer yang lebih baik. Bahkan seiring perkembangan zaman, media yang diciptakan bukan hanya hitam putih yang seperti zaman dahulu, sekarang sudah bisa berwarna. Oke, selanjutnya itu adalah contoh media baru. Contoh media baru itu seperti Wattpad, Medium, Webtoon, Ipusnas, virtual reality, terus ada situs web, dunia maya, podcast audio, yang dimana semua hal ini sudah sering kita
dengar, sudah sering kita pakai, sudah sering kita interaksi, bahkan hampir 24 jam yang dalam sehari itu bisa kita gunakan hanya untuk memanfaatkan media yang ada. Oke, selanjutnya itu ada perkembangan sastra digital. Oke, jadi aku bakal melanjutin lagi nih, ya kan. Tadi kan aku sudah bilang kalau misalnya kita bakal membahas lanjut di perkembangan sastra digital. Benar. Nah, jadi perkembangan sastra digital. Oke, mulai dari tahun 1990-an hingga tahun 2000-an itu tuh internet sudah mulai masuk ke Indonesia, di mana banyak sekali penulis muda yang mulai mengembangkan imajinasinya, mengeluarkan segala hal yang dia ingin buat menjadi ingin dihasilkan menjadi sebuah karya sastra, yang dimana dia sudah mulai mengeluarkan semua yang ada yang dia tahu. Oke teman-teman, selanjutnya itu adalah perkembangan sastra digital. Jadi perkembangan sastra digital itu mulai tahun 1990-an hingga tahun 2000-an itu tuh internet sudah mulai masuk ke Indonesia, yang dimana memunculkan banyak sekali penulis-penulis baru yang mulai beradaptasi dengan teknologi dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk bisa mempublikasikan karya sastra yang dia buat. Oke, selanjutnya pada tahun 2010, 2015 hingga sekarang. Nah, jadi banyak sekali platform yang bermunculan di media sosial atau enggak di web-web, di mana itu mendukung untuk para penulis muda untuk dapat mengembangkan karyanya. Yang adapun perkembangan yang terjadi hingga saat ini yang sedang kita nikmati atau yang sedang kita bisa menikmati tanpa harus datang ke tempatnya langsung atau kita harus menunggu hingga bukunya itu tercetak dengan bentuk fisik atau karya-karya lain yang kita harus menunggu publikasinya. Nah, sekarang kita tidak perlu menunggu publikasinya dalam bentuk yang lumayan sulit, karena sebenarnya di web atau enggak di beberapa aplikasi itu tuh karya sastra sudah dapat dinikmati dengan mudah. Syaratnya cuma satu, yang penting dia terhubung dengan internet, seperti itu. Yang pertama itu ada blog. Pasti kita sudah familiar banget dengan blog, yang dimana banyak sekali penulis yang mulai beradaptasi dari hal yang dia mulai mengembangkan karyanya melalui blog yang dapat diakses oleh semua orang. Yang kedua itu ada yang namanya podcast. Nah, di zaman sekarang sudah bisa nih karya sastra dinikmati melalui podcast, yang dimana penulis dapat membuat karyanya melalui audio ataupun visual. Oke teman-teman, selanjutnya ada platform digital dan platform digital dalam perkembangan karya sastra digital yang memicu minat pembaca. Yang pertama itu adalah menyediakan akses internet yang mudah diakses oleh semua orang. Nah, yang dimana sastra, yang namanya sastra digital itu kan pasti melalui media digital, yang dimana media digital sekarang tuh sudah mudah banget diakses oleh semua orang. Yang kedua itu ada teknologi yang luas, yang dimana teknologi ini dimanfaatkan oleh para penulis untuk dapat mengembangkan karyanya menjadi lebih luas, menjadi lebih leluasa. Jadi nggak ada lagi penulis yang terbatasi dengan adanya teknologi. Justru para penulis dapat berinteraksi atau beradaptasi dengan teknologi yang ada untuk dapat mengembangkan atau menyebarluaskan sebuah karya. Yang ketiga itu adalah meningkatkan interaksi antara penulis dan pembaca. Karena media baru yang sekarang yang lebih canggih, yang lebih teknologi yang lebih memadai, itu bisa memungkinkan adanya interaksi antara penulis dan pembaca. Yang keempat itu ada mendukung penulis baru. Nah, media-media baru ini mendukung penulis baru untuk bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Yang kelima itu dia adalah menawarkan berbagai format bacaan. Nah, banyaknya media baru dan suatu bentuk pemanfaatan media baru yang dimana dia tuh bisa menawarkan berbagai bentuk bacaan yang dapat dinikmati oleh semua orang. Yang keenam itu adalah meningkatkan minat baca. Nah, kan zaman sekarang jarang banget orang yang sudah berkurang orang yang lebih suka membaca buku. Mereka sudah lebih sering berinteraksi dengan
handphone, yang dimana handphone tersebut juga bisa dapat mengakses sebuah karya sastra atau dapat mengakses sebuah bacaan yang dapat menambah pengetahuan meskipun tidak menggunakan buku. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada manfaat sastra digital. Nah, banyak banget manfaatnya. Salah satunya itu adalah meningkatkan literasi. Terus dia membantu penulis untuk dapat berekspresi dengan lebih leluasa. Selanjutnya itu ada meningkatkan keterampilan membaca. Jadi sebenarnya teman-teman, manfaat literasi itu banyak. Dan media digital itu mendukung media literasi, yang dimana literasi itu menambah pengetahuan, sedangkan sekarang karena adanya banyak media baru yang tercipta, literasi itu memiliki banyak bisa dibilang ada beberapa cara yang dia dianggap literasi, tapi dibedakan antara literasi yang hanya sekadar membaca sama literasi yang diusut sampai dalam. Jadi ada beberapa literasi yang mendukung, yang kalau misalnya dia menarik, itu membuat pembaca untuk bisa mencari tahu atau mencari hal yang lebih dalam dari pembahasan tersebut. Nah teman-teman, tadi aku sudah menjelaskan media baru dan karya sastra digital. Jadi menurut aku platform yang hadir atau media yang hadir sekarang itu sangat-sangat membantu untuk orang-orang yang sudah mulai bisa dibilang nggak punya waktu untuk datang ke perpus atau sudah mulai kekurangan waktu untuk datang ke toko buku. Nah, media baru atau media digital yang sekarang hadir itu sangat-sangat membantu. Saya rasa penjelasan saya sudah cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Dadah.